MI6 itu seperti CIA di Amerika, tapi lebih tua lagi. Di Prancis juga ada, Mossad juga ada. Jadi Mas pakai juga itu? Ya, kita pakai. Di sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, tapi sudah dicopot. We are the unknown. We're just a regular people. We will talk about hot topics, social economy, politics, history. If you think this is valuable to you and your friend, it would be great to make more. Everybody has the story to tell. Oke, selamat pagi. Pertama-tama kita mau ngomong masalah ini perusahaannya Elon Musk yang funded by him, yaitu adalah perusahaan brain chip. Jadi chipnya itu kecil mungkin sebesar kuku jari ini, ya, itu sudah mendapatkan FDA approved. Gunanya untuk apa? Untuk melakukan tes kepada manusia. Nah, kalau Anda pernah tahu perkembangan zaman, itu kalau kita dulu untuk hearing, ya, kita menggunakan ini, ya kan? Taruh di kuping, kita mau dengar. Itu juga bisa buat amplifier, buat orang yang hearing loss dan sebagainya. Nah, lalu ada muncul yang disebut Bluetooth, wireless cable, Bluetooth. Nah, perusahaan Neuralink ini, namanya Neuralink. Ini adalah perusahaan yang menggunakan teknologi chip yang dihubungkan di brain, di implant, menggunakan Bluetooth technology. Nah, gimana maksud tujuannya? Tujuannya yang paling fundamental selain hearing, ya, yaitu yang sekarang sudah dites dengan manusia. Nah, kalau yang punyanya Elon Musk ini, itu adalah membantu atau restore visionnya. Jadi orang buta itu bisa melihat. Lalu tujuan keduanya yaitu restore mobility, yaitu orang-orang yang paralysis, yang cacat dari kecil, ya, itu semua yang kalau kamu melihat banyak sekali orang yang harus menggunakan kursi roda, ya, tangannya mengecil dan sebagainya. Nah, itu ini alat yang dipakai. Jadi chip ini sebenarnya sudah digunakan yang hampir sama, ya, tapi tidak membantu mobility, hanya speech seperti Profesor Hawkins. Kalau kalian pernah mendengar astrofisis yang namanya Profesor Hawkins, dia menggunakan kursi rodanya itu, lalu kalau dia mau bicara karena dia sudah tidak bisa bicara, dia menggunakan mesin sama seperti itu, tapi mesinnya besar sekali karena itu di kursi roda. Nah, yang digunakan Elon itu di implant, seperti saya memiliki dulu, ya, implant. Nah, implant. Nah, bedanya implant yang digunakan ini untuk pasien. Kalau saya digunakan untuk bekerja. Nah, itu termasuk daripada 40 tahun program. Nah, kalau pernah dengar program perusahaan-perusahaan disebut di Amerika itu adalah program DoD, Department of Defense. Kalau di kita tuh Pindad, ya, perusahaan-perusahaan yang khusus menangani R&D teknologi untuk masa depan. Oleh karena itu Amerika memiliki beberapa perusahaan, ya, salah satunya adalah proyek dari perusahaan namanya DARPA. DARPA itu yang buat robot, buat drone, ya, buat chip buat di pesawat terbang, di F-22, di F-35, F-15, F-16 yang kita pakai di Indonesia. Nah, itu chip itu digunakan. Misalnya seperti seorang pilot atau kapten kapal induk itu harus menggunakan itu. Kalau pilot-pilot tempur Amerika yang F-35, 90% mendapatkan harus memiliki chip di implant. Gunanya, kalau kamu pernah melihat film-film James Bond, James Bond itu memakai chip. Nah, kalau untuk Inggris itu canggih sekali. Itu tahun 80-an sudah menguatkan, seolah-olah demikian. Nah, itu based on true story. Kebanyakan
pemimpin-pemimpin yang memiliki rahasia, menguasai rahasia negara seperti duta besar, perdana menteri, itu semua harus menandatangani surat bahwa mereka akan diimplant. Sehingga gunanya itu kayak RFID di mana kamu berada, selama kamu tidak di bawah laut atau di bawah tanah, itu bisa. Ada beberapa yang memancarkan, ada 2 type of RFID, satu yang pasif, satu yang aktif. Nah, caranya yang Elon Musk mau menggunakan yaitu bagaimana power source-nya kan, itu menggunakan sistem yang dipakai di Swiss teknologi, yaitu kinetic. Kalau sekarang itu yang dipakai menggunakan sistem elektromagnetik yang ada di dalam tubuh manusia. Oh, jadi diimplant di kepala gitu ya? Iya, Siapa aja diimplant. yang pakai? Siapa aja yang pakai? Kalau itunya? di Amerika itu biasanya ada orang-orang yang seperti pilot pesawat-pesawat tempur Amerika, pilot pesawat mata-mata, orang yang memiliki clearance. Maksudnya clearance itu kalau di Indonesia seperti gubernur, ya, seperti hakim, seperti presiden, wakilnya, anggota-anggota DPR, khususnya di anggota-anggota DPR yang seperti senator yang memiliki clearance dalam membicarakan urusan-urusan negara di Amerika. Nah, kalau di dalam swasta itu seperti Bill Gates, orang bilioner itu menggunakan itu. Bukan satu saja, kadang-kadang mungkin 2 atau 3. Fungsinya untuk mengetahui any given time bahwa mereka ada di mana. Jadi kalau in case of emergency atau contingency plan dan sebagainya, itu orang bisa relocated, bisa lokasinya itu bisa diketahui. Maksud saya. Sejak kapan itu teknologi itu diterapkan? Teknologi itu sebenarnya sudah keluar 90-an. Setiap kalau melihat Hollywood atau movie seperti James Bond, itu dimana MI6, salah satu agent MI6-nya. MI6 itu seperti CIA di Amerika, tapi lebih tua lagi. Itu di Prancis juga ada, Mossad juga ada. Jadi Mas pakai juga itu? Ya, kita pakai. Di sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, tapi sudah dicopot. Oh, kenapa dicopot? Ya sudah selesai. Oh, gitu. Gunanya itu. Karena kita bekerjanya dulu di hutan-hutan, di daerah-daerah yang tidak memiliki. Kalau Anda pernah ke daerah Papua, daerah kepulauan Lautan Pasifik, lautan di daerah Indonesia itu kan tidak ada komunikasi, kecuali komunikasi 2 arah. Kalau Anda mengetahui dulu ada yang namanya CB 100 meteran dan sebagainya itu. Nah, itu pun harus memiliki power source kan. Kalau nggak ada power source-nya juga lama-lama baterainya habis. Oke. Jadi ini juga bagus untuk manusia, di mana dia bisa restore vision-nya, yang tadinya tangannya tidak bisa digunakan, dia bisa menggunakan kakinya dan sebagainya. Oke. Alright. Next kita ngomong tentang yang lain lagi ya.